Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Mbak. Siang, Mbak. Jadi sebelumnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya sebelum memulai kegiatan sesi konseling kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Cindy Priscilia. Di sini Mbak bisa panggil saya Kak Cindy atau panggil Cindy, Bu Cindy terserah Mbaknya aja. Senyamannya Mbak ini aja. Di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi proses pada konseling kali ini. Oke, Mbak ini bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama aku Karin Harakadiwanti. Biasanya dipanggil Karin atau teman-teman dekatku panggilnya Rara. Aku dari jurusan Teknologi Pendidikan semester 4. Oke, Mbak Karin ya. Berarti sekarang Mbak Karin lagi kuliah ya? Iya. Kuliah di mana nih Mbak Karin? Kebetulan kuliahnya juga di UM. Oke, berarti Mbak Karin sekarang sedang menempuh pendidikan semester 4 ya di UN. Nah, sebelum datang ke sini, kira-kira ada kegiatan apa nih Mbak Karin? Kegiatan buat hari ini tadi kebetulan ada kelas pagi dari jam 7 sampai 9.35. Habis itu pulang ke kos, makan, sempet tidur sih sedikit. Oke, setelah tidur Mbak Karin langsung ada kelas lagi atau? Iya, bentar lagi ada kelas lagi. Berarti sebelum Mbak Karin kelas, Mbak Karin bisa dulu ya datang sini. Iya, betul. Gimana kabarnya Mbak Karin hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja. Terus sedikit ngantuk, soalnya tadi kan juga hujan gerimis, jadi bawaannya pengen tidur terus. Oh iya, emang kan sempat hujan ya? Iya. Oh, nggak tahu ya, soalnya tadi juga saya lagi kelas gitu. Oh iya Mbak Karin, kira-kira selama seminggu terakhir Mbak Karin ada kegiatan apa, ada kesibukan apa? Kesibukan buat seminggu terakhir kebetulan baru seminggu pertama bekerja, jadi baru ngerasain dunia kerja sambil kuliah tuh ternyata capek banget gitu. Jadi kuliah di sambil kerja, kuliahnya pagi, kerjanya sore, gitu juga kebalikannya. Saya mengerti ya Mbak Karin, selain berkuliah tentunya bekerja. Kira-kira Mbak Karin bekerjanya itu karena emang pengen atau mungkin ada dorongan apa ya? Kebetulan dari dulu pengen nyoba mulai kerja gitu, dan orang tua juga mendukung asalkan tetap fokus sama kuliahnya. Jadi emang pure keinginan pribadi. Oke, menurut Mbak Karin, ketika Mbak Karin lagi kerja dan juga kuliah, kira-kira kan Mbak Karin bilang baru dapat seminggu ya, Iya. masih awal. Nah, apa sih yang Mbak Karin rasain ketika Mbak Karin harus melaksanakan kegiatan itu secara bersamaan? Tentunya pastinya lebih capek daripada biasanya. Terus yang dirasain lebih hektik, lebih kayak dilatih buat lebih mengatur waktunya, itu manajemen waktunya tuh harus benar-benar baik antara tugas sama kerja sama istirahat gitu. Jadi gitu. Oke, di samping kehektikan itu, kira-kira Mbak Karin senang nggak ngelakuin itu secara bersamaan? Seneng sih, soalnya dapat experience baru. Wah, experience-nya apa tuh Mbak Karin? Mungkin bisa berbagi pengalaman nih Mbak Karin. Experience-nya yang pertama ya itu tadi, aku bisa lebih melatih manajemen waktuku, terus bisa lebih bersosial lagi di dunia kerja tuh kayak gimana, meskipun dia baru F&B, kerjanya F&B. Habis itu experience-nya ya keuntungan kerja, dapat gaji. Oke. Selain dapat gaji, Mbak Karin kira-kira dapat relasi ini tentunya? Oh iya, relasi juga, lebih dapat relasi baru, bekerja dengan orang-orang yang lebih muda, yang lebih tua. Jadi begini loh, ternyata pengalaman kerja sama orang umur segini, jadi emosinya beda gitu, cara komunikasinya juga beda, jadi lebih bisa memahami. Oke, baik. Mbak Karin di Malang nih, kira-kira kos atau ada rumah sendiri atau gimana? Mbak Karin asal dari mana? Aku asalnya dari Probolinggo. Untuk kuliah di Malang ini aku nggak kos. Oke, nggak kos ya, berarti setiap harinya Mbak Karin kosnya sendiri. Iya, sendiri. Oke, baik Mbak Karin. Oke, baik Mbak Karin, karena di dalam konseling ini juga ada beberapa asas-asas yang perlu Mbak Karin ketahui.
mana ada asas keterbukaan, yaitu saya harap Mbak Karin bisa bercerita secara terbuka kepada saya mengenai permasalahan Mbak Karin atau perasaan Mbak Karin saat ini seperti itu. Tanpa harus takut bahwa Mbak Karin nantinya akan yang gini gitu. Nah, yang kedua juga ada asas kesukarelaan. Mana asas kesukarelaan ini Mbak Karin secara sukarela mau bercerita di sesi konseling kali ini, atau mungkin Mbak Karin ada rekomendasi dari teman atau gimana? Kebetulan sukarela aja nih kesini. Oke, berarti memang secara sukarela Mbak Karin ini ingin datang untuk konseling. Iya, betul. Dan yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, pada asas kerahasiaan ini Mbak Karin tidak perlu takut bahwa cerita Mbak Karin akan tersebar kemana, karena tentunya kami sangat menjaga kerahasiaan cerita dan konseling. Dan untuk waktunya sekitar 20 sampai 25 menit. Kira-kira Mbak Karin setuju? Setuju. Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya Mbak Karin. Dan tentunya pada sesi konseling kali ini kita akan berfokus pada solusi mengenai permasalahan Mbak Karin nanti seperti apa. Mbak Karin boleh menceritakan permasalahannya, tapi tetap kita difokuskan untuk pada solusinya. Jadi nanti kita akan share bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Baik, apakah bisa dipahami Mbak Karin? Bisa. Oke, terima kasih. Sebelum itu saya izin mencatat ya untuk mengenai poin-poin yang sudah disampaikan sama Mbak Karin. Ya. Oke, baik, Mbak Karin bisa bercerita mengenai permasalahannya atau perasaan yang ingin Mbak Karin sampaikan di sini. Oke, sebelumnya aku kan mahasiswa merantau dari Malang, dan tentunya tujuan awalnya buat kuliah kan. Di semester 4 ini udah 2 tahun kan, dapat ditemukan udah 2 tahun jauh dari rumah di Malang, dan udah 2 tahun di Malang. Terus awal-awal kuliah itu kan masih homesick kan pastinya, apalagi aku kebetulan anak bungsu, jadi masih pengen manja-manja, masih pengen disayang gitu sama orang tua kebetulan, dan aku juga paling dekat sama ibu. Jadi pikirku homesicknya tuh cuma sampai semester 1 atau semester 2, baru tuh menyesuaikan lingkungan di Malang, jadi nggak homesick lagi. Ternyata makin tinggi semesternya kok dirasa makin kayak pengen pulang, pengen di rumah, pengen cerita banyak sama orang tua, pengen kumpul lagi, makin homesick gitu. Soalnya mungkin ya faktornya tuh dari faktor beban kognitifnya, mungkin tugas-tugasnya yang tambah semester tambah berat, tambah banyak kan. Selain itu juga capek kerja itu bisa juga, meskipun baru seminggu ya, itu jadi salah satu faktor juga. Jadi kurang lebih masalahnya seputar homesick itu ternyata masih belum hilang gitu loh, masih tetap homesick. Oke, baik. Saya mengerti apa yang Mbak Karin rasakan mengenai homesick ketika kuliah ya, karena tentunya itu wajar, apalagi mahasiswa rantau ya Mbak Karin ya. Jadi sering merasakan homesick, karena tentunya juga saya juga begitu sebagaimana wajarnya seorang mahasiswa seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Karin sendiri, Mbak Karin homesick itu ketika apa sih, kayak waktunya ketika Mbak Karin lagi senggang atau mungkin Mbak Karin lagi sibuk itu gimana? Biasanya kalau parah-parahnya homesick itu malam hari Kak, biasanya di waktu dimana scroll TikTok gitu ada video-video yang relate tentang keluarga gitu kan, tambah sedih, tambah melo ke bawah suasana video TikTok gitu. Atau enggak waktu pas pulang kerja capek-capeknya, habis itu masih ada beban tugas, masih ngurusin organisasi, kebetulan juga ikut organisasi, jadi di situ makin kerasa homesicknya. Kalau ada kayak di pikiran tuh kayak gini, kalau ada ibu pasti bisa lebih lebih plong cerita langsung gitu, meskipun bisa sebenarnya di telepon, cuma kan lebih enak kalau ketemu langsung gitu. Jadi kerasa homesicknya banget tuh pas lagi banyak tugas, lagi capek-capeknya. Berarti Mbak Karin ini
merasakan homesick itu ketika Mbak Karin sibuk ya. Iya. Nah, kalau senggang Mbak Karin biasanya lagi ngapain? Kalau senggang, oh enggak Kak, justru homesicknya tuh waktu senggang di malam hari itu. Jadi melewati kesibukan sehari full, senggangnya di malam hari, malah capek-capeknya itu justru homesicknya gitu. Oke, berarti Mbak Karin ketika lagi sibuk Mbak Karin itu lupa sama yang di rumah, jadi kayak homesicknya tuh hilang. Iya. Tapi ketika senggang Mbak Karin itu kayak mulai muncul ya perasaan musiknya seperti itu. Nah, ketika senggang biasanya Mbak Karin melakukan apa selain scroll TikTok itu supaya Mbak Karin merasa nggak homesick? Mbak Karin melakukan apa? Pelarian ya, Ya, saya bilang pelarian mungkin aku calling teman yang di Malang, maksudnya kayak nongkrong atau sekedar temenin makan yuk keluar makan di makan. Biasanya aku kalau cari makan itu tinggal beli habis itu makan di kos, itu kan makin nambah kayak nggak ada kerjaan cuma makan gitu kan. Jadi biar nggak mikirin yang di rumah atau homesick lagi, kadang aku ngajak ngopi makan di luar atau sekedar jajan atau bahkan cuma keliling motoran tanpa ada tujuan gitu, keliling Malang gitu. Biasanya kayak gitu. dengan kegiatan itu kira-kira Mbak Karin sudah bisa merasakan tenang seperti itu? Kalau untuk waktu yang sementara, maksudnya bukan jangka panjang, itu cukup bisa meredakan rasa homesick gitu. Oke, nah, biasanya Mbak Karin ini sibuknya itu di hari apa sih? Sibukannya Atau selama seminggu? hari weekday sih, terutama hari kerja itu dari Senin sampai Jumat itu jam kuliah, terutama hari Selasa kan full kuliahnya jamnya sampai sore, habis itu aku kerja. Itu sibuk-sibuknya capek-capeknya di situ biasanya rawan malamnya, atau enggak ya sebenarnya setiap hari sih, tergantung sibuk enggaknya. Oke, berarti waktu senggang itu juga tergantung ya bagaimana jadwalnya Mbak Karin. Nah, kalau di akhir pekan biasanya Mbak Karin itu kegiatannya apa? Di akhir pekan biasanya aku balas dendam sih, dalam artian kan sudah seminggu full weekday udah sibuk, balas dendamnya tidur biasanya. Oke, berarti full istirahat. Iya. Nah, menurut Mbak Karin, dengan Mbak Karin semester sekarang Mbak Karin sudah semester 4 ya? Iya. Nah, mulai dari semester 1 sampai semester 4 ini, kira-kira bisa Mbak Karin bisa tetap bertahan dan menjalani kuliah sampai semester 4 ini apa? Yang pertama balik lagi karena tujuan yang pertama ya belajar kuliah. Selain itu juga kenapa bisa tetap bertahan, karena melihat di sekitar gak jauh-jauh dari teman-teman SMA aku, gak semuanya dapat kesempatan buat berkuliah kan. Jadi bersyukur bisa tetap dapat pengalaman atau dapat kesempatan berkuliah. Terus faktor lainnya itu juga karena teman-teman juga mensupport. Sempat di semester berapa ya, kayaknya semester 3 itu sempat down, kayak hopeless, kok tugasnya segini beratnya gitu kan, kayak coding selalu setiap semester kebetulan ada proyek kayak bikin intinya codingan yang dimana itu hal baru kan. Jurusanku dulu SMA tuh IPA, sama sekali nggak relevan sama jurusan kuliahku. Jadi salah satu faktor kenapa masih tetap semangat berkuliah ya teman-teman di perkuliahan yang kebetulan mensupport semuanya dan kuliah lingkungan yang positif ini. Oke, berarti itu juga lingkungan positif juga berdampak kepada kehidupan Mbak Karin supaya Mbak Karin tuh tetap bisa bertahan sampai semester ini. Kira-kira kalau dari skala 0 sampai 10 yang dimana 0 ini artinya Mbak Karin ini sangat rindu sama yang di rumah gitu. Sedangkan 10 ini artinya Mbak Karin ya udah sepenuhnya sudah nyaman di Malang sih, ya sudah nyaman di rantauan ini. Nah, kira-kira Mbak Karin ada di angka berapa sekarang? Sekarang di angka 3. Angka 3. Oke. Kira-kira apa sih yang
membuat Mbak Karin memilih angka 3 itu? Kenapa Mbak Karin nggak milih angka yang lebih rendah? Contohnya angka 2, angka 1. Kan seperti yang dijelaskan tadi, kalau angka semakin kecil kan makin rindu kan ya. Iya. Jadi untuk sekarang kan hari Selasa sibuk-sibuknya matkul, habis itu bentar lagi masih matkul lagi, habis matkul langsung kerja. Jadi kayak udah kebayang capek gitu loh, malamnya masih nugas, besok kelas pagi, ya kangen aja sama dulu. Berarti masih ada harapan ya untuk hari ini mungkin ya Mbak Karin bisa naik untuk 1 tingkat lagi seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu Mbak Karin lakukan supaya angka 3 itu bisa naik ke angka 4 atau ke angka 5? Mungkin dengan gimana ya, sebenarnya nggak bisa dipungkiri, maksudnya nggak bisa mengontrol rasa homesick itu, karena kan tiba-tiba datang nyerang homesick, kan tiba-tiba spontan kangen gitu sama rumah. Mungkin yang bisa aku lakuin ya gimana ya, kayak mikir lagi tujuan di Malang itu apa, jangan dikit-dikit homesick, dikit-dikit pengen pulang gitu kan. Balik lagi kayak ke introspeksi diri, terus pelariannya mungkin ke teman-teman, ke teman dekatku yang ngajak jajan, ngajak keluar gitu. Berarti memang saya tadi juga Mbak Karin sudah meyakinkan diri untuk bisa keluar dari fase-fase homesick itu. Iya benar. Oke, baik Mbak Karin, coba Mbak Karin bayangkan, kan hari ini hari Selasa ya, tentunya hari yang sangat sibuk. Nah, bayangkan malam nanti Mbak Karin tidur dan keesok paginya Mbak Karin bangun dengan perasaan yang berbeda, yaitu perasaan homesick itu sudah hilang. Kira-kira apa yang Mbak Karin, apa hal pertama yang Mbak Karin perhatikan bahwa itu sudah berbeda? Kalau tentunya aku lebih long menjalani kesibukan di hari itu mungkin ya, udah nggak mikir, maksudnya bukan udah nggak mikir sih, lebih santai, lebih plong menjalani hari, karena udah mungkin rasa homesicknya udah hilang atau berkurang gitu. Jadi menjalani hari itu udah benar-benar fokus, terus capek ya udah capek, tinggal tidur, istirahat, nggak mikir-mikir homesick lagi. Intinya mungkin lebih plong menjalani harinya. Berarti kalau misal homesick ini nggak ada, Mbak Karin bisa jadi lebih santai gitu ya dalam hidup ini. Nah, kira-kira pernah nggak sih ada waktu di mana Mbak Karin ini merasa merasa lebih nyaman, kayak Mbak Karin nggak ngerasain homesick sama sekali? Waktu kayak misal waktu sibuk-sibuknya semua dihantam dalam satu hari, kayak misal full matkul, habis itu kerja, habis itu masih mikir organisasi, jadi kan mungkin energi kekuras, pikiran kekuras, jadi benar-benar nggak ada waktu buat mikir, nggak ada tenaga lagi buat masih scroll TikTok, jadi langsung tidur. Itu mungkin aku bisa dibilang kayak udah nggak mikirin homesick, langsung istirahat. Ya, berarti waktu itu datang ketika Mbak Karin emang lagi hektik gitu. Betul. Nah, kira-kira kapan terakhir kali Mbak Karin merasakan Mbak Karin kayak sibuk banget, benar-benar nggak ada waktu buat main HP sampai akhirnya Mbak Karin itu homesick, ngerasa homesick? Minggu kemarin sih sempat merasakan kayak gitu, kayak udah bener-bener capek, udah langsung bersih langsung tidur, nggak sempat scroll HP. Hari Minggu kemarin ya, itu yang terakhir kali. Oke, nah kira apa yang berbeda di hari itu dibandingkan hari-hari yang lain, selain Mbak Karin ini merasa sibuk banget, terus akhirnya Mbak Karin capek dan nggak kepikiran sama sekali untuk merasain musik gitu? Yang beda ya apa ya, kayak udah sebenarnya dibilang nyantai juga enggak. Yang beda ya udah nggak kepikiran homesick itu tadi, karena udah kayak teralihkan, fokusnya tuh udah teralihkan ke capek-capek itu tadi. Jadi ya
Karin sudah bangun tidur nih. Mbak Karin sudah tidur. Nah, kira-kira esok paginya Mbak Karin masih ada nggak pikiran tentang rumah gitu kan? Mbak Karin selalu nggak ada kepikiran buat mikirin yang di rumah gimana? Karena mungkin udah kesedot di kemarin harinya, terus di hari ini di pagi keesokan paginya itu harus beraktivitas seperti biasa lagi, jadi mungkin kayak udah nggak ada waktu buat mikirin, bukan nggak ada waktu sih, lebih ke teralihkan lagi fokusnya buat mengerjakan hal-hal yang di hari itu, jadi kayaknya tidak merasakan homesick itu lagi. Kalau menurut Mbak Karin ya, menurut Mbak Karin sendiri, kira-kira selain Mbak Karin sibuk tugas, sibuk maksudnya sibuk kuliah, sibuk kerja, kan itu bisa membuat Mbak Karin hilang ya, pikirnya tentang musik, tentang gimana di rumah gitu. Kira-kira ada hal lain nggak sih yang bisa membuat Mbak Karin ini nggak kepikiran lagi sama di rumah, nggak kemana-mana lagi sama di rumah? Hal lain yang mungkin jadi pelarian itu, aku orangnya suka kegiatan di luar. Jadi misal fungsi-fungsi itu, misal nggak ada waktu buat kegiatan eksplor yang di luar, mungkin pelariannya selain itu di malam hari aku biasanya keliling motor sendirian, yapping di jalan gitu, sambil nyanyi-nyanyi, atau enggak sama cowokku, jadi ketemu terus keliling-keliling Malang gitu, itu pelariannya. Ketika Mbak Karin keliling-keliling itu, kira-kira apa sih yang Mbak Karin rasakan? Yang dirasakan tentunya mungkin bisa dibilang happy, seneng, soalnya udah tidak sempat atau nggak mikir lagi tentang yang di rumah, jadi nggak fungsi itu lagi, lebih lebih tenang lah bisa dibilang. Oke, baik. Berarti untuk sehari-hari Mbak Karin gimana untuk mengatasi masalah musik ini? Untuk sehari-hari biasanya aku mengatasi homesick kalau benar-benar udah capek, ya aku langsung tidur, dipaksa buat tidur, nggak ada waktu buat waktu senggang buat scroll atau hal apapun, atau enggak ya itu tadi keluar sama teman dekatku, sama Alvira mungkin bisa disebut namanya, atau Arini, bahkan sekedar beli makan atau cuma keliling Malang, dan ya itu tadi keluar sama cowokku. Nah, saya memahami ya Mbak Karin di Malang ini tentunya pasti susah ya, kayak antara mengatur waktu antara kuliah dan kerja, dan tapi dengan adanya kegiatan itu juga bisa membuat Mbak Karin gak kepikiran lagi sehari di rumah gitu. Baik Mbak Karin, saya memahami ya gimana perasaan Mbak Karin sebagai mahasiswa semester 4 lagi, semester 4 terlebih semester 5 ya. Dan Mbak Karin ini juga selain kuliah juga bekerja, dimana harus bisa membagi waktu seperti itu. Dan karena Mbak Karin ini melakukan kegiatan tersebut secara bersamaan, tentunya itu Mbak Karin pasti merasa sibuk ya, mungkin sangat sibuk kayak capek seperti itu. Jadi Mbak Karin ini udah nggak pikiran lagi sama di rumah, udah nggak ngerasain homesick lagi seperti itu. Dan di sini juga Mbak Karin sudah mengerti bagaimana supaya Mbak Karin tidak merasakan homesick, walaupun itu hanya bertahan sementara, yaitu dengan cara tidur, karena Mbak Karin udah capek banget sama kuliah, kerja, dan Mbak Karin kayak sibuk banget gitu, apalagi di hari Selasa. Dan biasanya juga Mbak Karin selain itu juga keluar sama temannya untuk refresh otak gitu, sehingga Mbak Karin ini udah nggak kepikiran lagi
tentang musiknya itu. Nah, mungkin dengan cara-cara kecil itu bisa tetap dipertahankan supaya Mbak Karin bisa terus bertahan, bisa terus lancar menjalani hari-hari seperti biasanya. Nah, seperti itu. Dan mulai dari sekarang, mulai dari pertemuan ini, Mbak Karin bisa memperhatikan kira-kira ada hal kecil apa lagi ya yang bisa membuat Mbak Karin berjalan baik dalam hidupnya Mbak Karin selama di Malang ini. Nanti kita bisa membahas lagi di pertemuan berikutnya tentang hal-hal kecil itu, dan Mbak Karin juga bisa mencatat kira-kira apa saja yang bisa membuat Mbak Karin lebih baik, yang bisa membuat Mbak Karin nggak kepikiran lagi tentang musik itu gitu. Dan kita juga bisa jadwalkan tentang pertemuan berikutnya. Mbak Karin bisa menghubungi saya jika Mbak Karin sudah ada waktu seperti itu ya. Oke Kak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Karin karena sudah mau bercerita kepada saya dan sudah secara terbuka tanpa Mbak Karin takut bahwa cerita ini akan disebar seperti itu. Dan saya harap Mbak Karin bisa mengatasi musik ini lebih baik lagi ya. Harapannya sih Mbak Karin sudah nggak merasakan musik lagi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Karin. Selamat siang. Selamat siang.